Halo, bertemu lagi dengan saya Ruli di channel Mister Mandor dan kali ini saya akan membahas tentang persiapan apa saja yang dibutuhkan untuk memulai membangun sebuah rumah. Jadi, Anda wajib tahu agar ketika membangun rumah Anda tidak sampai salah atau Anda tidak sampai diakalin atau dibohongin sama si tukangnya. Oke, langsung saja kita mulai. Periksa lokasi Anda. Pertama adalah kebersihan lahannya, yaitu cek apakah lahan Anda ini bersih dari pertama rumput liar, kedua bebatuan, ketiga mungkin ada jemuran tetangga, keempat mungkin ada mobil yang parkir di sana. Intinya lahan ini harus Anda siapkan sebersih mungkin agar pekerja Anda bisa langsung bekerja keesokan harinya. Kedua, akses jalan. Yang tidak kalah penting, akses jalan menuju ke lahan atau lokasi proyek Anda itu sangat menunjang. Apalagi kalau proyek Anda itu tidak di tepi jalan raya atau tidak di tepi jalan yang besar. Misalkan masuk ke gang atau masuk ke gang yang kecil mungkin. Jadi pastikan aksesnya itu bisa dilewati oleh material yang Anda butuhkan, misal minimal kalau bisa mobil pickup. Tapi kalau memang lahan Anda itu terletak di lokasi yang hanya masuk sepeda motor, mungkin ya Anda harus bisa memiliki cara agar material tadi bisa masuk ke lahan Anda. Ketiga, yang tidak kalah penting yaitu ketersediaan air. Jadi air ini hukumnya wajib karena untuk membuat adonan mortar, membuat adonan semen itu kita membutuhkan air. Jadi jangan sampai di proyek Anda tidak ada air, karena kalau tidak ada air akan fatal akibatnya. Terus yang keempat, ketersediaan listrik. Ini opsional karena listrik ini nanti biasanya banyak digunakan ketika pekerjaan finishing. Kalau di awal-awal biasanya jarang digunakan, tetapi jika ada itu lebih baik. Jangan sampai salah bangun, yaitu pastikan pekerja Anda mengerti maksud Anda. Jadi mengerti apa yang Anda inginkan ketika Anda membangun rumah. Jangan sampai ketika misalkan Anda jarang ke proyek, terus tiba-tiba ke proyek, pekerja Anda tidak mengetahui maksud Anda. Akhirnya pekerjaan jadi tidak karu-karuan. Terus yang kedua, mengerti desain rumah, yaitu pekerja Anda mengerti desain atau tata letak atau tata ruang denah rumahnya, tampaknya, posisi tangga, posisi kamar mandi, posisi kamar tidur, semuanya diusahakan agar pekerja itu mengerti dengan jelas. Karena apa dampaknya ketika Anda atau pekerja Anda salah dalam membangun, Anda harus membongkar, dan membongkar ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ketiga, gunakanlah gambar teknik. Untuk mengantisipasi nomor 2 tadi, lebih baik menggunakan gambar teknik karena dengan adanya gambar teknik itu akan mempermudah komunikasi Anda dengan tukang. Dan yang keempat, pilihlah tukang yang bisa membaca gambar teknik. Tukang yang bisa membaca gambar teknik ini biasanya tukang yang profesional dan memiliki pengalaman yang lama, karena gambar teknik ini adalah gambar yang penting. Terus yang kelima, tentukan jumlah pekerja. Jangan sampai jumlah pekerja ini kurang atau melebihi dari kapasitas proyek Anda. Ini sering terjadi. Yang paling sering terjadi adalah pekerja yang over atau kebanyakan pekerja. Akhirnya apa? Dampaknya Anda membayar lebih untuk proyek yang tidak seharusnya. Terus yang terakhir, yang keenam adalah pastikan tukang Anda membawa alat sendiri, karena tukang profesional selalu mempersiapkan alatnya.
Oke, yang ketiga, minimal 1 hari sebelum hari H atau hari pelaksanaan. Pastikan bahwa material Anda sudah ada di lokasi Anda. Saya sarankan untuk membeli semua material yang dibutuhkan di awal. Misalkan Anda ingin memulai membangun sebuah rumah sederhana, pasti untuk di awalnya Anda membutuhkan kayu untuk goplang. Terus yang kedua, Anda membutuhkan pasir, batu kali, semen, besi. Nah, itu Anda siapkan secara keseluruhan. Tetapi siapkan sesuai dengan kebutuhan di awal. Belilah secukupnya. Jangan beli terlalu banyak dulu, karena kalau kelebihan juga buat apa? Sayang kalau dibuang. Mending kurang sedikit, kita masih bisa membeli di toko bangunan. Oke, yang keempat adalah perizinan. Ini sepele tetapi penting. Jadi jangan sampai ketika Anda, apalagi Anda adalah pendatang, misalkan membeli lahan di suatu tempat, tiba-tiba Anda meletakkan material, tiba-tiba Anda mendatangkan tukang tanpa izin RT RW setempat, maka biasanya itu akan menjadi masalah. Karena apa? Karena lama atau tidak, Anda akan menjadi warga di sana atau rumah Anda akan berdiri di sana. Jadi alangkah baiknya jika Anda izin dulu kepada RT atau RW atau pemerintah setempat yang ada di sana bahwa Anda akan segera membangun rumah. Karena nanti toh jika Anda membutuhkan air, biasanya Anda juga akan meminta bantuan kepada RT RW setempat untuk bisa mendapatkan akses air jika akses airnya itu adalah swadaya masyarakat. Tetapi kalau akses airnya sumur, itu beda lagi kasusnya. Terus yang tidak kalah penting adalah IMB atau izin mendirikan bangunan. Ini sangat penting sekali karena izin mendirikan bangunan ini adalah syarat dari membangun sebuah bangunan. Syarat ini ditentukan oleh pemerintah. Jadi Anda bisa googling dulu mungkin untuk mencari syarat-syarat IMB. Jangan sampai kalau tidak ada IMB-nya terus Anda nekat untuk membangun, suatu saat jika ketemu Anda tidak memiliki IMB dan ternyata lahan di situ adalah lahan yang tidak boleh dibangun, maka dengan terpaksa atau mau tidak mau rumah Anda akan dibongkar. Jangan sampai itu terjadi. Jadi menurut saya, saran saya Anda harus mengurus IMB terlebih dahulu. Jadi 4 hal di atas tadi yang sudah saya jelaskan, mulai dari cek ketersediaan material, cek lokasi lapangan, terus perizinan, dan ada satu lagi tadi tentang pekerja, itu harus Anda penuhi untuk mendapatkan hasil yang maksimal ketika Anda membangun sebuah rumah tinggal. Terus kesimpulannya, sebelum Anda memulai, lebih baik syarat-syarat tadi dipenuhi terlebih dahulu. Itu saran dari kami. Karena dengan lebih berhati-hati, kita akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Mungkin itu sedikit penjelasan atau sharing dari kami. Jika Anda suka dengan video ini, mohon di like dan jangan lupa untuk di subscribe.